Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang asas apa yang dianut oleh negara Indonesia setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat. Yuk simak videonya supaya kita jadi lebih tahu. Perlu kamu ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Faktor terjadinya amandemen adalah yang pertama, aturan atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak yang mengandung multitafsir. Lalu yang kedua adalah ketidaksesuaian struktural atau susunan yang diatur dalam konstitusi yaitu UUD 1945 sekarang. Lalu yang ketiga, kurang penegasan terhadap wewenang lembaga negara yang diaturnya. Dan yang terakhir, sudah tidak sesuai lagi dengan masa sekarang. Amandemen pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999, tepat pada masa setelah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto berakhir di tahun 1998. Lalu amandemen kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus tahun 2000. Selanjutnya, amandemen ketiga dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001. Lalu amandemen keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus di tahun 2002. Selanjutnya adalah penjelasan singkat terhadap pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang pertama, pemisahan kekuasaan, yang berarti kekuasaan di negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya ataupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi atau kerjasama. Setiap lembaga menjalani fungsinya masing-masing. Yang kedua yaitu asas pembagian kekuasaan. Berbeda dengan pemisahan kekuasaan, di dalam pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Pertanyaannya adalah, asas manakah yang dianut oleh Indonesia dalam bentuk sistem pemerintahan? Jawabannya adalah, Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial di mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan, kekuasaan, dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Pembagian kekuasaan tersebut secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini, lebih dititik beratkan pada pembedaan fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta menimbulkan adanya kerjasama antar lembaga. Sekian video pembahasan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Terima kasih.